Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada awal bulan November ini, gereja secara khusus mendedikasikan dua peristiwa besar, dua peringatan besar. Yang satu hari raya yang kita rayakan pada hari ini, hari raya semua orang kudus. Lalu besok tanggal 2 November kita peringati arwah semua orang beriman. Dua peristiwa ini berdekatan. Kalau berbicara tentang orang-orang kudus, tentu saja bukan sesuatu yang di luar dari ajaran-ajaran resmi gereja, bukan sesuatu yang di luar kitab suci, tetapi semua ada di dalam kitab suci. Lalu para bapak gereja itu mencoba merumuskannya, dan itu bukan pekerjaan yang gampang. Merumuskan menjadi sebuah liturgi perayaan yang alkitabiah. Jadi tidak hanya sekedar jadi. Kalau pada peringatan hari ini, pasti kita semua ingat dalam syahadat kita. Bagian ketiga syahadat kita bunyinya, syahadat para rasul itu, bagian yang ketiga itu bunyinya bagaimana? Aku percaya akan Roh Kudus, yang keras, ulang. Iya, ini yang kita rayakan hari ini, persekutuan para kudus. Jadi dalam syahadat kepercayaan kita percaya ini. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang memberi janji bahwa kehidupan kita itu tidak berakhir di sini, tetapi kita akan memulai kehidupan baru bersama dengan Allah. Itulah yang disebut dengan persekutuan bersama dengan Allah. Disebut orang-orang kudus bukan hanya mereka yang dibeatifikasi, bukan hanya mereka yang dikanonisasi, tetapi semua orang yang dengan hati tulus berkehendak baik, berbuat untuk kemuliaan Allah. Ada yang dikenal, ada yang tidak kita kenal. Mungkin juga ada di sekitar kita. Kita punya di Karangrawu, saya tadi memberi contoh di sana ya, Mbak Jemi, seorang tua, tidak pernah meninggalkan tidak pernah meninggalkan yang namanya misa mingguan, entah jatuhnya hari Sabtu, entah jatuhnya hari Minggu. Sampai usia sebegitu dia masih tetap, dan dia adalah seorang simbah yang disiplin dengan waktu.
Kalau kita masih ngobrol, dia akan berkata, Romo, sudah hampir jam 4, nanti saya pulang kemalaman. Oh iya, baik. Dan tidak pernah dia meninggalkan. Kita di sini kalau hujan kan masih tawar-menawar ini. Hujan lah, tidak ada payung lah, tidak ada mantel lah, masuk angin lah, perut kembung lah. Mbah Jemi, no. Hanya dengan daun keladi dia datang ke gereja jalan kaki. Saya pikir ini wanita kudus. Sampai saat terakhir hidupnya, karena sudah agak pikun pulang dari gereja, dia itu tidak tahu di mana lagi rumahnya. Padahal sudah di kebun. Akhirnya jatuh tertidur di situ, mati di kebun. Saya datang, saya doakan, saya makamkan. Saya bilang, Mbah Jemi, engkau orang suci. Jadi kita jangan hanya berpikir soal santo santa, soal para martir. Tidak. Kita semua juga bisa. Kita semua juga bisa, asal segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan tergerak oleh belas kasihan. Itu loh. Bukan karena terpaksaan, bukan sebuah pujian dan seterusnya. Yang kedua, untuk orang-orang kudus ini bukan mereka yang hidupnya enak, mapan. Tidak, justru mereka keluar dari kemapanan dan kenyamanan hidup mereka ini dan mereka mau menderita untuk Kristus. Apakah mereka semua matinya bagus-bagus karena penyakit? Tidak. Banyak di antara mereka yang mati dibunuh, disalibkan, dibakar hanya karena Kristus. Maka apa yang dikatakan Yesus dalam sabda bahagia ini? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Anda sudah pernah dicela dan dianiaya karena Kristus? Kalau belum bisa jadi orang kudus. Pergilah supaya menjadi martir. Tetapi orang-orang kudus ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang betul-betul seluruh hidupnya didedikasikan untuk Tuhan, maka mereka tidak takut penjara, mereka tidak takut mati hanya karena mewartakan Kristus yang bangkit itu. Mereka tidak takut dengan apapun. Bagi mereka, Kristus adalah segala-galanya. Banyak sekali contoh-contoh para pendiri tarekat misalnya. Mereka itu bukan orang miskin loh. Mereka itu orang-orang keturunan ningrat dan sebagainya. Pendiri OMI juga begitu. Dia itu keturunan ningrat lah kalau kita di sini. Maka ketika Napoleon Bonaparte itu berkuasa, dari 4 pemimpin revolusi Perancis itu yang terakhir Napoleon itu abad 17-18 itu, dia yang paling menderita. Kenapa? Dia harus sembunyi. Karena dia klerus, imam, dia juga bangsawan. Karena Napoleon sangat membenci bangsawan dan para klerus ini. Raja Louis ke-14 itu karena terlalu dekat dengan para klerus, gereja, biara, akhirnya dia dihukum mati. Dia harus lari, bersembunyi. Semua tarekat kongregasi keluar dari Perancis kecuali Santo Eugenius. Namun demikian tidak terang-terangan dia masuk dalam kota. Dia di desa-desa tetap mewartakan di desa-desa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mereka berkorban sangat banyak. Ada yang dengan caranya sendiri
Tuhan memberikan tanda-tanda khusus. Misalnya stigmata, mereka menerima tanda-tanda luka-luka Yesus. Ada berapa luka Yesus? Ada berapa luka Yesus itu di salib itu? 5. Ya? 5 atau 4 yang benar? Tegas, yakin? 4 atau 5? 5. Ada yang 4, ada yang 5, 45 nanti ya. 2 tangan, 2 kaki, dan lambung. 5 luka Yesus. Itu diterima oleh beberapa santo santa, tapi yang saya ingat itu Santo Fransiskus dari Assisi dan Santo Padre Pio. Mereka menerima luka-luka Yesus sampai akhir hidup mereka, tapi luka itu tidak berbau. Mereka tidak merasakan sakit, sekali-sekali nyeri katanya gitu. Karena kesaksian Padre Pio itu. Anda bisa download di Android Anda dan bisa lihat. Kalau dulu kita bilang tanya ke Mbak Google, sekarang tanya ke Mbak AI. Artificial Intelligence ya. Anda tanya itu dan dia akan menjawab dengan sangat bagus. Ya. Itu 5 luka Yesus. Jadi mereka ini menderita untuk Yesus. Padre Pio itu bisa duduk seharian untuk mendengarkan pengakuan dosa orang. Dan masih banyak lagi santo-santa ini. Dan jangan lupa sekali lagi bahwa dalam kehidupan kita juga sebetulnya banyak santo-santa di sekitar kita yang mereka dengan murah hati berbuat baik untuk kepentingan orang banyak. Kenapa? Karena barisan orang-orang miskin, orang-orang menderita, kalau pakai ukuran kebahagiaan yang diberikan oleh Yesus ini masih banyak. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang bersedih, masih banyak orang yang menderita. Ini barisan-barisan mereka ini. Siapa yang tergerak hatinya untuk melakukan hal-hal ini? Saya pikir juga termasuk orang-orang kudus adalah para suster, mungkin juga bruder yang mengurus panti-panti asuhan, panti-panti jompo. Mereka juga sebetulnya dekat dengan Tuhan. Suster Suster Teresa, Suster Anina, Suster Maristela, Suster Gregor, Suster. Mereka dekat, ya. Para suster itu dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu tetaplah berjuang. Kita yang lain juga tetap berjuang supaya ada pada jalan keselamatan Tuhan. Yang terakhir, dalam tradisi gereja kita mengelompokkan ada 3 gereja. Gereja peziarah kita, ya. Kita ini masih berziarah. 2 gereja yang menderita, mereka ada dapat penyucian, meninggal tapi belum masuk ke gereja mulia. Yang ketiga gereja yang mulia, yang kita rayakan hari ini adalah gereja yang mulia. Kelompok gereja yang mulia, mereka yang sudah diperkenankan memandang wajah Allah. Mereka ini yang menjadi pendoa bagi kita. Jadi kalau orang yang baru meninggal, kita kadang-kadang juga terlalu overacting atau percaya supaya dia menjadi pendoa bagi kita. Prosesnya lama sekali, Bung. Dia memang ada di gereja menderita, tapi untuk menjadi pendoa bagi kita belum. Kita yang masih mendoakan mereka gereja menderita. Yang dari gereja mulia mendoakan gereja menderita dan mendoakan gereja yang berziarah. Ya, jadi jangan kapok, jangan sungka jangan abaikan itu mendoakan para arwah. Maka dalam gereja Katolik ada doa-doa peringatan arwah. Tidak hanya 7 hari, tidak hanya
40 hari, tidak hanya 100, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ada juga yang masih mendoakan sekian puluh tahun. Karena mereka yang ada di gereja menderita itu membutuhkan doa-doa kita. Meskipun kalau Anda pergi ke makam-makam sana, kalau di makam-makam tidak seberapa, paling bunga ya ada. Kalau kita pergi di kolumbarium Girilaya misalnya, oh ya ada macam-macam, ada jeruk, ada itu. Kalau mau makan ambil aja, nggak apa-apa, malah sehat itu kan. Nah, kurang buah pergi aja ke Girilaya itu, banyak. Mau Sprite ada, ya kan. Itu artinya apa? Artinya mereka yakin bahwa arwah yang meninggal itu kan masih hidup, masih ada kehidupan. Meskipun cara mereka menyatakan bahwa ada kehidupan di sana dengan macam-macam itu, seakan-akan mereka juga makan, mereka juga minum dan seterusnya. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kenapa harus disalahkan? Tidak ada yang salah. Jadi sekali lagi hari ini kita merayakan kelompok gereja yang mulia, semua orang kudus. Besok kita akan mendoakan mereka yang ada di gereja menderita, peringatan para arwah. Lalu kita apa? Tiap hari terayakan iman kita terus. Dan saya yakin pada sore hari ini orang-orang kudus yang memenuhi gereja ini, lihat itu kosong itu mereka ada duduk di sana itu. Tinggal pilih aja. Anda punya santo santa semua kan? Punya santo santa semua, mereka ada di sebelah sana itu. Jangan takut. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan perayaan ini mau menyadarkan dan mengingatkan kita semua bahwa menjadi orang kudus itu bukan bahwa mereka yang hidup saleh suci, tetapi mereka yang betul-betul berjuang, memberi kesaksian sampai mempertaruhkan hidup mereka semata-mata untuk Kristus. Singkatnya, mungkin seperti pendiri kami katakan, pesan kepada kami para misionaris Oblat Maria Immaculata, supaya cintamu terhadap Kristus dan gerejanya harus menjadi to be number one, harus menjadi yang nomor satu. Cinta Kristus dan gerejanya. Nah, disebut gereja ya bukan gedung tapi umat ya. Sehingga OMI itu ketika kongregasi lain angkat bendera putih tanda menyerah, kami maju. Di Kanada Utara sekarang menjadi sekian keuskupan itu dirintis oleh OMI ketika yang lain menyerah dan mundur. Paus memanggil Eugenius de Mazenot waktu itu, ada misi di Kutub Utara. Siap, kirim. Banyak orang yang mati kedinginan di tengah salju dan sebagainya. Tapi gereja sekarang Kanada, daerah itu Quebec, itu begitu luar biasa, berkembang luar biasa, sampai ada 8 keuskupan. Dulu tidak ada yang mau, menyerah semua. Sekarang sudah bagus, sudah mulus, sudah bagus, bahwa orang bondong-bondong datang. Ya kita mundur cari lahan misi yang lain. Tapi masih ada juga OMI di sana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nampaknya bahwa kita semua juga harus berani berjuang, memberi kesaksian tentang Kristus dengan cara hidup kita. Dengan cara hidup kita. Sebagai orang Katolik kita mencintai Kristus dan gerejanya, maka kita harus berlaku jujur, adil, pengampun, pemaaf seorang terhadap yang lain, supaya orang lain bisa membaca nilai-nilai kehidupan Kristus itu dalam kehidupan kita. Karena kita ini milik Allah. Kata surat Santo Paulus, kata surat Rasul Yohanes tadi, kita ini milik Kristus. Maka kesetiaan kita terhadap Kristus, karena memang kita milik Kristus dan kita ini citra Allah.
Allah menciptakan kita secitra dengan Allah. Oleh karena itu kita harus menampakkan wajah Allah itu yang murah hati, yang lembut hati, yang rendah hati kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan menegaskan iman kita. Kita doakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah